Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Menurut Ustadz, mana yang lebih bisa mendekati sakinah Ustadz? Keluarga satu istri atau dua istri? Oh, berat ini jawab. Oh, yang pengalaman kan yang jawab. Ini berat pertanyaannya. Seharusnya itu terakhir Ustaz. Oh gitu Ustaz. Baik, tafadhal Ustaz. Subhanallah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah ya. Ana bersyukur bisa sampai ke Jogja lagi. Dan ana juga berterima kasih kepada Ustadz Aminur Ba'ith yang membawa ana ke sini. Jazakallah khair, dan juga kepada Ta'mir Masjid Al-Hidayah dan kepada antum semua yang hadir di tempat ini. Hari ini hari Jumat tanggal 13 insyaallah ya. 13 Dzulqa'dah. Jangan lupa memperbanyak sholawat buat Nabi alaihi salatu wassalam di sela-sela antum duduk di sini. Dan juga antum jangan lupa banyak berdoa ya. Karena ada doa mustajab di hari Jumat ini. Baik, kalau ke pertanyaan Ustadz ini. Jadi kalau kita lihat ya maaf. Antrian yang ada di pengadilan agama. Antrian gugat cerai atau talak dari suami. Itu ternyata masalahnya bukan karena suaminya poligami. Jadi jarang sekali kalau antum berangkat ke pengadilan agama yang istri minta cerai atau suami menceraikan istri pertamanya, itu jarang sekali. Jadi rata-rata mereka yang nggak beristri dua, nggak melakukan poligami. Jadi masalahnya bukan istrinya satu atau dua, tapi masalahnya Ustadz, bagaimana sebenarnya mereka membangun rumah tangga. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersama Khadijah, Masya Allah, tentu beliau mendapatkan sakinah. Sakinah yang nggak bisa antum bayangkan ya. Sakinah yang membuat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam ketika memiliki 9 istri, ternyata 9 istri itu tidak menggantikan posisi Khadijah radhiyallahu taala anha. Bayangkan 9 istri tidak menggantikan posisi Khadijah. Tapi ternyata ujian Nabi SAW lebih berat lagi pada waktu itu. Dan ujian Khadijah sendiri. Bayangkan bagaimana kalau seorang istri diomongin sama tetangganya. Suamimu kata orang-orang gila. Suamimu katanya dukun ya. Suamimu katanya penyihir ya. Gimana ujiannya Khadijah? Jadi istri kalau dapat omongan gak enak tentang suaminya itu berat. Maka bagaimana Nabi SAW ya, beliau tidak menikah lagi di saat beliau bersama Khadijah radhiyallahu taala. Nah, sebagian perempuan Ustaz ngomongnya ya sudah kayak Nabi aja. Ya engkau harus kayak Khadijah gitu. Masalahnya kayak gitu. Jadi kalau lebih tenang mana sebenarnya, lebih mendekati sakinah Ustaz ya. Ya boleh jadi ketika dia menikah dengan satu istri. Tapi boleh jadi ternyata satu istri itu tidak mendatangkan sakinah. Sampai ada seorang istri tanya ini Ustaz. Dia tanya, Ustaz, ana punya suami Ustaz. Masya Allah Ustaz ini terkenal baik. Ana sekarang sedang hamil anak kelima dari dia. Tapi ternyata suaminya ini seringkali di rumah mengatakan bosan. Jenuh gitu sama istrinya nih Ustaz. Ana ngomong sama dia, suamimu kepingin nikah lagi sebenarnya gitu loh. Cuma dia gak ingin membuat rumah tangganya berantakan. Maka dia kepingin istrinya yang faham bahwasanya suaminya sebenarnya ya dia sudah gak dapat sakinah lagi dengan satu itu. Nah, maka perlu nambah. Gimana Ustaz Ami? Masih sakinah Ustaz Ami kan? Insya Allah. Oh Masya Allah. Salaman sama Ustaz. Alhamdulillah. Tapi yang jelas orang Ustaz yang menikah lebih dari satu, dia mengundang badai ke rumahnya. Iya.
Jadi jangan dibayangkan ya, antum jangan membayangkan kalau antum punya istri 2, 3, 4, waduh, hidupnya tenang, tentram. Enggak. Para nabi itu hidupnya penuh perjuangan dengan istri-istrinya. Antum bisa bayangin bagaimana Nabi Nuh alaihi salam ya, dengan istrinya yang pengkhianat itu. Ini nabi. Bagaimana Nabi Lut alaihissalam dengan istrinya juga yang seperti itu. Butuh perjuangan. Dan Nabi kita Muhammad alaihissalam, subhanallah Ustaz ya, sejak ana nikah lagi, ana jadi banyak belajar. Ana banyak ketemu dengan hadis-hadis sabarnya Nabi Muhammad SAW. Sabar Nabi kita Muhammad alaihissalam. Itu Nabi ya. Sampai ada istrinya yang tidak menegur Nabi Muhammad SAW dari pagi sampai malam. Ya Allah ya. Jadi antum kalau nggak ditegur sama istrinya, antum ingat ternyata Nabi pun pernah nggak ditegur sama istrinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Catat itu jamaah, catat ya. Jadi intinya kudu sabar, Ustaz. Kudu sabar. Jadi untuk mendapatkan sakinah itu, ya harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu prinsip pertama dalam berumah tangga. Jangan sampai ya kehadiran orang lain di dalam atau istri lain dalam rumah tangga itu membuat sakinah itu hilang. Tapi usahakan niatnya menambah sakinah. Jadi istri pertama, kedua sakinah, istri ketiga mawaddah, istri keempat rahmah. Dapat tuh sakinah, mawaddah, rahmah.